Oke, jadi selamat malam Pak Agus dan juga selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Di sini saya bersama dua teman saya, nama saya Bernawan Sanjaya. Nama saya Gracia Jessica. Nama saya Sania Ferliani Wijaya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita mulai. Jadi, gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah fenomena alam yang menakjubkan dan juga memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Dari cahaya yang kita lihat hingga gelombang radio yang kita gunakan untuk berkomunikasi, gelombang elektromagnetik hadir di sekitar kita. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dunia gelombang elektromagnetik, mulai dari definisi dan komponennya hingga berbagai aplikasi dan dampaknya pada kehidupan kita. Lalu berikut ada pengertian gelombang elektromagnetik secara lebih luas. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari medan listrik dan medan magnet yang berosiliasi secara serempak dan juga saling tegak lurus. Medan listrik dan medan magnet berosilasi secara sinusional dan merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik dapat dibedakan dari gelombang mekanik karena tidak memerlukan medium perambatan. Artinya gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa seperti ruang antar bintang ataupun bahkan antar planet. Jadi sifat gelombang elektromagnetik memiliki sifat transversal, artinya arah getaran medan listrik dan medan magnet tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Lalu kecepatan cahaya, kecepatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa adalah konstan, yaitu sekitar 299.792.458 meter per detik yang sering disebut sebagai kecepatan cahaya. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini dibagi jadi dua komponen utama, yaitu medan listrik dan medan magnet. Medan listrik itu adalah medan yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Nah, arah medan listrik ini ditentukan oleh arah gaya yang dialami muatan uji positif. Sedangkan kalau di medan magnet itu adalah medan yang ditimbulkan oleh arus listrik. Arah medan magnet ditentukan oleh aturan tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus dan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada merambat tanpa medium. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat, artinya dia dapat merambat melalui ruang hampa. Terus yang kedua ada kecepatan konstan. Kecepatan gelombang elektromagnetik dalam ruangan hampa adalah konstan, yaitu kecepatan cahaya. Terus yang ketiga ada memiliki sifat transversal. Arah getaran medan listrik dan medan magnet tegak lurus terhadap arah perambatan gelombangnya. Lalu yang keempat ada dapat mengalami interferensi dan difraksi. Gelombang ini dapat mengalami interferensi dan difraksi, yaitu fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang itu bertemu dan saling mempengaruhi. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi pada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri ini memiliki banyak aplikasi penting dalam berbagai bidang, seperti misalnya komunikasi, teknologi, kedokteran, dan juga industri. Beberapa aplikasi penting dari gelombang elektromagnetik dibagi menjadi 3 yang bisa kita jabarkan. Di komunikasi ini, gelombang radio digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti televisi, radio, dan komunikasi satelit. Lalu yang kedua adalah di bidang teknologi. Gelombang mikro digunakan dalam microwave untuk memanaskan makanan dan sinar inframerah digunakan dalam remote control dan sensor. Lalu yang ketiga ada di bidang kedokteran. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk menghasilkan gambar tulang dan organ dalam. Dan sinar ultraviolet digunakan untuk mensterilkan alat medis. Selanjutnya ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah tentang semua jenis gelombang elektromagnetik yang diurutkan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki rentang frekuensi yang sangat luas, dari frekuensi rendah hingga frekuensi yang tinggi, masing-masing dengan sifat dari aplikasi yang berbeda. Ada beberapa jenis gelombang. Yang pertama itu gelombang radio dengan frekuensi dari 3 kHz
sampai 300 GHz. Lalu panjang gelombangnya itu 100 km sampai 1 mm, dan aplikasinya itu pada komunikasi, penyiaran, dan radar. Selanjutnya ada gelombang mikro. Frekuensinya itu dari 300 MHz sampai 300 GHz. Panjang gelombangnya itu 1 meter sampai 1 mm. Terus aplikasinya itu pada komunikasi dan oven microwave. Selanjutnya ada sinar inframerah. Frekuensinya itu di 300 GHz sampai 400 THz. Panjang gelombangnya itu di 1 mm sampai 750 nm. Pengaplikasiannya itu pada penglihatan malam, pemanasan, dan sensor. Terus ada cahaya tampak, itu pada frekuensi 400 THz sampai 790 THz. Panjang gelombangnya itu 750 nm sampai 380 nm. Terus pengaplikasiannya itu pada penglihatan dan fotografi. Terus selanjutnya ada sinar ultraviolet pada frekuensi 790 THz sampai 30 PHz. Terus panjang gelombangnya itu 380 nm sampai 10 nm. Pengaplikasiannya itu pada sterilisasi dan penyamakan kulit. Terus dua terakhir itu ada sinar X pada frekuensi 30 PHz sampai 30 EHz dengan panjang gelombang 10 nm sampai 10 pm. Pengaplikasiannya itu pada pemeriksaan medis, pencitraan industri. Selanjutnya ada sinar gamma. Frekuensinya itu lebih besar daripada 30 EHz dan panjang gelombangnya itu lebih kecil daripada 10 pm. Pengaplikasiannya itu pada radioterapi dan pencitraan astronomi. Selanjutnya itu ada manfaat dan dampak gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini memiliki manfaat dan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, gelombang elektromagnetik itu telah membuka jalan untuk kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas hidup. Di sisi lain, paparan gelombang elektromagnetik itu bisa menyebabkan hal negatif pada kesehatan jika terpapar secara berlebihan. Manfaatnya itu yang pertama ada gelombang elektromagnetik memungkinkan kita untuk berkomunikasi, mengakses informasi, memanaskan makanan, dan melakukan banyak hal lainnya yang mempermudah kehidupan kita. Nah, kalau dampaknya itu adalah paparan gelombang elektromagnetik yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan kerusakan DNA. Nah, selanjutnya adalah energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu membawa energi yang sebanding dengan frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka semakin tinggi energinya. Konsep energi gelombang elektromagnetik ini dijelaskan dalam teori kuantum, yang menyatakan bahwa energi cahaya terkuantisasi, yang berarti energi cahaya hanya dapat berupa paket-paket diskrit yang disebut foton. Nah, yang pertama itu E sama dengan HF. Rumus ini menggambarkan hubungan antara energi foton dengan frekuensi gelombang dan konstanta Planck. Konstanta Planck itu adalah besaran fundamental yang menyatakan energi yang dibawa oleh satu foton. Yang kedua itu energi lebih tinggi. Gelombang elektromagnetik itu dengan frekuensi tinggi, seperti sinar gamma, memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang dengan frekuensi rendah seperti gelombang radio. Nah, yang ketiga itu dampak. Energi tinggi dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup seperti dalam kasus radiasi sinar X atau sinar gamma. Oke, jadi berikutnya itu ada rumus dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Jadi rumusnya itu adalah C sama dengan lambda dikali F. Bisa juga K sama dengan 2V per lambda. Lalu ada juga W sama dengan 2V per T besar sama dengan 2V dikali F. Nah, sedangkan berikut ada keterangannya, F itu merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, T besar itu sama dengan periode dengan satuan second. Habis itu ada ini merupakan gambar lambda ya, sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter. Lalu ada K, bilangan gelombang, lalu ada C juga, itu merupakan cepat rabat gelombang elektromagnetik dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu ada W juga, W ini merupakan kecepatan sudut dengan satuan dari radian per second.
Lalu berikut ada contoh soalnya. Untuk mengerjakan soal ini kita pakai rumus yang tadi. Nah, soal itu adalah gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Jika panjang gelombang elektromagnetik tersebut adalah 100 nm, maka frekuensi dari gelombang tersebut adalah Oke, maka di sini kita menggunakan rumus yang ada di pojok kanan atas, lambda sama dengan C per F. Oke, jadi 100 nanometer ini kita ubah dulu ya ke meter, jadi mendapatkan hasil 100 dikali 10 pangkat min 9 M. Lalu kita masukin aja ke rumusnya, lalu kan yang dicari ini frekuensi. Nah, kita tinggal ubah aja rumusnya. Jadi lambda sama F itu diubah, jadi F sama dengan atau frekuensi sama dengan C per lambda. Nah, lalu langsung aja kita masukin, kan lambdanya kita udah dapat yang tadi, yang nanometer jadiin ke meter, jadi 100 kali 10 pangkat min 9, terus dibagi juga C-nya itu kan 3 kali 10 pangkat 8, jadi ya tinggal dibagi aja 3 kali 10 pangkat 8 per 100 kali 10 pangkat min 9, maka hasil dari frekuensi itu sendiri adalah 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah gelombang elektromagnetik merupakan fenomena alam yang menakjubkan yang telah mengubah kehidupan manusia. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai aplikasi penting dalam berbagai bidang seperti komunikasi, teknologi, kedokteran, dan industri. Namun paparan gelombang elektromagnetik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan, sehingga penting untuk menggunakannya secara bijak. Pemahaman kita tentang gelombang elektromagnetik masih terus berkembang, dan penelitian di bidang ini terus memberikan penemuan baru. Gelombang elektromagnetik memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang alam semesta, dan penelitian di bidang ini akan terus memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Oke, jadi sekian presentasi kami mengenai gelombang elektromagnetik. Kiranya presentasi kami ini bisa memberikan ilmu yang berguna. Sekian dari kami dan terima kasih karena sudah mendengarkan.